Kita baca ayat 1 sampai 7. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Satu Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca secara silih berganti. Saya mulai dengan ayat yang pertama. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Mari kita baca ayat 7 bersama-sama. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena di malam hari ini kembali kami bisa berkumpul di rumah Tuhan, dan teman-teman yang lain bisa mengikuti melalui Zoom, untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Bapa Surgawi, di malam hari ini ketika kami membuka kebenaran firman-Mu, mempelajari doktrin khususnya yang menyangkut mengenai natur daripada Tuhan kami Yesus Kristus, baik Dia sebagai Allah dan juga di saat yang sama sebagai manusia. Maka tolonglah kami Tuhan, agar kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati pikiran kami, agar kami Tuhan boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu ini, dan kami lebih dapat dan mampu mengenal dan mengasihi Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam hari ini kita lanjutkan studi kita mengenai dasar-dasar iman Kristen. Dan di malam ini kita sampai kepada topik mengenai Kristologi. Kristologi berasal dari dua kata, yaitu Kristos dan Logos. Kristos dan Logos. Oke. Nah, Logos kita tahu itu adalah pengetahuan. Kristos adalah Kristus, Christ. Jadi Kristus plus Logos, pengetahuan, atau bisa juga disebut sebagai pengetahuan tentang Kristus. Siapa Tuhan Yesus sebenarnya? Apa esensinya? Apakah Dia benar Allah? Namun di saat yang sama bagaimana kita bisa menjelaskan Dia menjadi manusia. Makanya di malam hari ini kita akan berbicara tentang kealahan dan kemanusiaannya. Dia 100% Allah dan 100% manusia. Apa ajaran firman Tuhan mengenai hal ini? Mungkin kita pernah mendengar bahwa kadang hamba Tuhan bilang bahwa Allah atau Tuhan Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Apa yang membuktikan bahwa Dia adalah 100% Allah? Ada orang yang berkata bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Dia adalah Allah. Jadi kenapa kita katakan bahwa Dia adalah Allah? Benarkah Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah? Dan di saat yang sama ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, apa yang Alkitab jelaskan mengenai Tuhan Yesus sebagai manusia? Oke, jadi di malam hari ini kita mulai dengan membaca sedikit beberapa katekismus besar dan beberapa ayatnya. Kalau di catatan yang saya berikan,
Itu harusnya kita dimulai dengan pengakuan iman Westminster, tapi kita skip pengakuan imannya karena sama isinya dengan katekismus besarnya. Jadi saya rasa katekismus besar dimulai di halaman 2-nya kalau nggak salah. Ya, katekismus besar Westminster pertanyaan ke-36. Pertanyaannya, siapakah perantara perjanjian anugerah? Nah, kita sudah pelajari tentang perjanjian anugerah, yaitu perjanjian di mana Allah menyelamatkan manusia, yang bekerja, yang melaksanakan adalah Allah sendiri. Keselamatan merupakan anugerah, mulai daripada Adam dan Hawa setelah mereka jatuh ke dalam dosa, sampai kepada manusia terakhir yang akan hidup di dalam dunia ini. Semuanya hanya diselamatkan oleh karena anugerah. Pusatnya adalah Tuhan Yesus. Ingat tentang perjanjian anugerah ini, di mana kita mau kembali gambarkan sedikit tentang perjanjian anugerah. Maka kita sebuah perjanjian yang dimana Tuhan Yesus adalah pusatnya. Ya, Tuhan Yesus adalah pusatnya. Semua orang di perjanjian lama harus percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka memandang ke depan, memandang kepada apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dengan iman mereka diselamatkan. Abraham masuk surga bukan karena dia adalah orang yang baik, bukan karena dia adalah orang yang saleh, tapi karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Tuhan Yesus, Sang Mesias, Sang Anak Domba Allah, akan datang. Keturunan si perempuan, bahkan Adam dan Hawa, diselamatkan oleh karena percaya bahwa janji Tuhan bahwa keturunan si perempuan, yaitu hanya satu orang, akan datang dan meremukkan kepala si ular. Dan yang kita melihat di perjanjian baru, memandang ke belakang. Memandang ke belakang artinya melihat kepada apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Hari ini kita mengingat tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mengingat apa yang sudah terjadi. Yang sudah dengan iman, keduanya diselamatkan oleh karena iman. Dan iman ini adalah anugerah atau pemberian daripada Allah. Ya, hal ini yang kita lihat di dalam perjanjian anugerah. Kenapa kita bahas ini? Karena tadi di katekismus besar Westminster katakan di sini bahwa siapakah perantara perjanjian anugerah? Siapa perantara? Siapa yang menjadi perantara antara kita dengan Allah di dalam konteks perjanjian anugerah? Satu-satunya perantara di dalam perjanjian anugerah adalah Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya perantara antara kita dan Allah. Tadi kita membaca dalam 1 Timotius, kan, 1 Timotius 2, khususnya ayat 5. Sini dikatakan karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Hanya ada satu perantara. Okay, hanya ada satu perantara. Saya harus tekankan ini karena ada yang percaya dan ada yang mengajarkan bahwa lebih dari satu perantara. Hanya ada satu mediator, perantara antara manusia dengan Allah. Firman Tuhan katakan hanya satu, karena hanya satu Allah, maka hanya satu perantara antara manusia dengan Allah, yaitu manusia Kristus Yesus. Kita juga bisa lihat di dalam Yohanes 14. Kenapa Tuhan Yesus hanya satu-satunya pengantara? Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Sini katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa hanya satu perantara antara kita dengan Allah, yaitu Tuhan Yesus?
Karena hanya Dia satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Jadi tidak ada manusia lain, bukan Maria, bukan orang-orang kudus, bukan para rasul, bukan santo dan santa yang bisa menjadi perantara kita dengan Allah. Karena mereka semua adalah manusia biasa. Maria adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Makanya ketika malaikat memberitahukan kepada Maria bahwa kamu akan mengandung, kamu akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi ibu, atau kandunganmu dipakai untuk melahirkan Tuhan Yesus. Dia sendiri mengakui bahwa dia hanya seorang hamba. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, jadilah padaku seperti yang engkau beritakan itu. Jadilah kepadaku sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Aku tidak mempunyai hak untuk menolak apa yang Tuhan katakan. Aku hanya seorang hamba. Sama seperti kita manusia. Kita ini hanya hamba Tuhan. Kita hanya bisa menerima apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak bisa memprotes. Kita tidak bisa menolak. Walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Ini Maria bukan pengantara antara kita dengan Allah. Hanya Tuhan Yesus. Jelas sekali 1 Timotius 2 ayat 5. Hanya ada satu pengantara. Kenapa? Karena Dialah juru selamat kita. Maria tidak mati di atas kayu salib bagi kita. Para rasul tidak mati di atas kayu salib bagi kita. Orang-orang kudus juga tidak. Hanya Tuhan Yesus. Oke. Kita juga mau lihat kisah para rasul pasal 4. Ayat 12. Di sini lebih gamblang dikatakan kepada kita, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi sangat jelas, tidak ada nama lain kecuali nama Tuhan Yesus. Oke, jadi kalau kita mau datang kepada Allah, hanya ada satu cara, yaitu melalui Tuhan Yesus. Jadi katekismus besar tadi kata satu-satunya perantara di dalam perjanjian anugerah adalah Tuhan Yesus Kristus, yang mana dikatakan di sini merupakan putra Allah yang kekal dari hakikat yang satu. Dari hakikat yang satu dan setara dengan Allah Bapa. Nah, sangat penting bahwa perantara antara kita dengan Allah adalah Tuhan Yesus. Dan siapa Tuhan Yesus ini? Dia disebut sebagai putra Allah atau anak Allah yang kekal dari hakikat yang satu dan setara dengan Allah Bapa. Dia bukan seorang pribadi yang lebih rendah daripada Allah Bapa. Kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Di sini katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman sering sekali digunakan oleh Rasul Yohanes untuk tertuju kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada mulanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan Allah dan Tuhan Yesus itu adalah Allah. Dia setara dengan Allah, dia adalah Allah sendiri. Dan kalau kita mau lihat ayat 14, Yohanes 1 ayat 14 dikatakan di sini, firman Tuhan Yesus itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, makanya dia disebut sebagai putra Allah atau anak tunggal Allah. Dan sebutan anak tunggal Allah bukan seperti sebutan yang kita pikirkan seperti kita dalam artian dengan anak kita yang berbeda level. Kita orang tua, dia anak. Tapi ini sedang berbicara tentang esensi. Ya, ada seorang yang saya dengar mengilustrasikan ketika kita bilang bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah atau putra Allah, kita bukan sedang berbicara tentang status sosial.
Kita bukan sedang berbicara tentang status. Contohnya, seorang wali kota dan anak wali kota. Nah, ketika kita bilang wali kota dan anak wali kota, siapa yang wali kota? Bapaknya. Anaknya bukan wali kota, ya kan? Itu kalau kita berbicara tentang status. Tapi yang dibicarakan di sini bukan status. Yang dibicarakan di sini adalah natur. Nah, tadi kalau kita mau kembali ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota secara naturnya, dia naturnya apa? Dia adalah manusia. Anak Wali Kota, naturnya apa? Manusia. Apakah si Pak Wali Kota dan anaknya sama-sama manusia? Ya, sama-sama manusia. Setara mereka sebagai manusia? Ya, setara mereka sebagai manusia. Ada hak asasi manusia untuk si bapaknya, ada hak asasi manusia untuk si anaknya. Sama di mata hukum. Tidak ada bedanya. Nah, itu dibicarakan di sini ketika kita katakan bahwa Yesus adalah anak Allah atau putra Allah. Kita sedang berbicara tentang natur. Kita sedang berbicara tentang esensi. Bapa adalah Allah. Kalau dibilang anak Allah atau putra Allah, maka ini sedang berbicara tentang dia adalah Allah. Oke, jadi jangan salah melihat bahwa ini berbicara tentang status. Bapa adalah Allah, statusnya Allah, lalu anak adalah yang diangkat menjadi Allah. Nah, itu yang dipercaya seperti saksi Yehova. Tidak benar. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Yesus sendiri adalah Allah. Kita lihat di ayat 18. Katakan sini, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ketika disebut sebagai di pangkuan Bapa, ini sedang berbicara tentang sosok pribadi yang bersama-sama dengan Bapa. Tidak ada waktu dan kesempatan di masa yang lampau sebelum dia datang ke dalam dunia, dia tidak bersama dengan Bapa. Dia dalam kekekalan terus bersama dengan Allah Bapa. Dia sama bersama dengan Allah Bapa. Ingat, Allah Tritunggal, 3 pribadi, tapi tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan. Jadi 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita melihat Yohanes 10 ayat 30. Banyak orang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan dia adalah Allah. Ini salah satu ayat yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa dia adalah Allah. Yohanes 10 ayat 30. Sini dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Begitu singkat perkataan Tuhan Yesus ini. Tapi maknanya adalah aku dan Bapa adalah sama-sama Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau kita mau tahu pasti dari mana kita tahu bahwa Tuhan Yesus di sini berbicara bahwa dia adalah Allah, lihat saja respon orang Yahudi. Ayat 31. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan yang baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Lalu mereka katakan di ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Artinya orang-orang Yahudi tahu betul ketika Tuhan Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, mereka tahu betul yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah aku adalah Allah. Banyak cara Tuhan Yesus untuk mengatakan dia Allah, tidak mesti dia bilang aku adalah Allah. Salah satu caranya di sini. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi ini adalah pembuktian dari firman Tuhan tentang bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar anak Allah yang kekal, dan dia satu dalam substansi dan setara dengan Allah Bapa. Sama-sama Allah dan setara di dalam kealahannya dengan Allah Bapa.
Dikatakan sini pada penggenapan waktunya menjadi manusia, dan yang dahulu merupakan dan seterusnya menjadi Allah dan manusia di dalam sifat yang secara keseluruhan berbeda dan satu pribadi selamanya. Di sini pada waktu yang telah ditentukan atau penggenapan waktunya dia menjadi manusia. Kita bisa lihat itu dalam Galatia 4 ayat 4. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu bukan secara kebetulan, tiba-tiba dia pikir, mungkin aku mau jadi manusia. Kalau kita menonton film-film orang-orang yang kadang-kadang disebut sebagai Allah atau dewa, kadang-kadang kita melihat sifat mereka seperti sifat manusia. Yang mereka tidak rencanakan, yang mereka tidak kira-kira, tiba-tiba mereka terpikir, aku mau mengunjungi manusia. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak, dia datang ke dalam dunia sebagai manusia karena sudah genap waktunya. Katakan di sini yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk ini Galatia 1, Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya. Jelas sekali. Ini bukan sesuatu yang terjadi secara spontan. Tapi ini adalah sesuatu yang sudah direncanakan. Ada waktu yang telah ditentukan. Dan ketika waktu itu sudah tiba, sudah genap, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Bapak Ibu, keselamatan kita yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib adalah bagian dari rencana Allah. Begitu besarlah kepedulian Allah terhadap kita. Dia betul-betul rencanakan. Makanya kalau kita pun melihat situasi dan kondisinya, kita akan tahu bahwa betul-betul waktunya memang itu. Tidak terjadi sebelum itu dan tidak terjadi setelah itu. Tuhan menjadikan bahkan situasi dan kondisinya sedemikian rupa sehingga Tuhan Yesus betul-betul bisa datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib. Makanya ketika Tuhan Yesus lahir, kita tahu ada orang-orang seperti orang-orang Majus yang mendengar kemungkinan besar ajaran Daniel. Mereka tahu sepertinya waktunya sudah tiba melalui bintang itu. Nah, situasi kondisi membuat Maria dan Yusuf harus ke Bethlehem. Waktunya Tuhan menggenapi waktunya, dan ketika waktunya tiba Tuhan Yesus menjadi manusia. Dan setelah dia menjadi manusia, apakah dia berhenti menjadi manusia? Nah, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib kan, lalu dikuburkan, lalu bangkit dari antara orang mati. Nah, dia kemudian naik ke sorga. Nah, ketika dia sekarang ada di sorga, apakah Tuhan Yesus berhenti menjadi manusia? Makanya kalau tadi kita melihat di sini dikatakan di dalam sifat yang secara keseluruhan berbeda dan satu pribadi selamanya, artinya dan seterusnya menjadi Allah dan manusia. Artinya ketika Tuhan Yesus telah mati dan bangkit dari antara orang mati, dia tetap 100% manusia. Dia tetap 100% Allah dan dia tetap 100% manusia. Kenapa? Karena ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia masih mengenakan tubuh manusia. Hanya saja tubuh tersebut adalah tubuh yang berbeda dengan tubuh sebelum dia mati. Atau berbeda dengan tubuh kita. Itu yang disebut sebagai tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, yang nanti sesuai dengan janji Tuhan akan menjadi tubuh yang juga kita akan miliki ketika kita dibangkitkan dari antara orang mati. Kita bisa melihat hal ini dengan membuka Lukas 1 ayat 35. Kita buka saja Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 1.
Kisah Rasul pasal 1. Ini ketika Tuhan Yesus telah terangkat ke sorga. Katakan di sini dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia naik seperti seorang manusia naik ke sorga. Dan dia akan turun sebagai manusia, sama seperti ketika dia naik ke sorga. Kita lihat Roma 9 ayat 5. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dikatakan sini mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia turun sebagai manusia. Dan kita lihat Ibrani pasal 7 ayat 24 dan 25. Ibrani pasal 7 ayat 24 dan 25, di sini dikatakan, tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Nah, untuk ayat 24 ketika dikatakan di sini, tapi karena ia tetap selama-lamanya. Nah, ini sesuai dengan konteksnya, ia tetap selama-lamanya sebagai manusia. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia tetap selama-lamanya menjadi manusia. Ya, dia tetap 100% Allah dan dia tetap 100% manusia. Oke. Pertanyaan 37. Bagaimanakah Kristus yang merupakan putra Allah menjadi manusia? Jadi bagaimana Tuhan Yesus bisa menjadi manusia? Oke. Katakan di sini Kristus putra Allah menjadi manusia dengan mengambil baginya tubuh manusia yang nyata dan jiwa yang layak. Yang layak di sini artinya jiwa yang sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, kita bisa lihat ini dalam Matius 26. Matius 26 ayat 38. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia menggunakan tubuh manusia, dan tubuh manusia ini tubuh yang betul-betul tubuh manusia dan memiliki jiwa atau perasaan yang betul-betul seperti manusia juga. Makanya di sini kita melihat bahwa ayat 38, Matius 26 ayat 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Ini adalah waktu Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani. Jadi dari sini kita melihat bahwa tubuhnya adalah betul-betul tubuh manusia, jiwanya, perasaannya seperti manusia. Dia memiliki rasa takut, dia memiliki rasa sedih. Kalau kita mau katakan dia di sini juga sangat-sangat berpikir keras karena apa yang akan mau dia alami di atas kayu salib. Jadi tubuh manusia yang digunakan adalah tubuh manusia yang normal, kecuali satu, tanpa dosa. Itu saja bedanya. Tapi secara keseluruhan dia menggunakan tubuh manusia yang sama dengan tubuh yang kita miliki. Di sini katakan jiwa yang layak dikandung dengan kuasa Roh Kudus di dalam rahim perawan Maria dari zatnya dan lahir olehnya, namun tanpa dosa. Nah, ini saya katakan tadi. Tubuhnya sama seperti kita, dikandung daripada Maria, dari zatnya di sini dalam artian dia lahir dari keturunan Maria, sama seperti kita, yang di dalam tubuh kita membawa bisa dikatakan
bawaan dari orang tua kita. Dan di sini dikatakan namun tanpa dosa. Ini yang penting. Mari kita lihat Ibrani pasal 4 ayat 15. Ibrani pasal 4 ayat 15. Sini katakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita karena dia memiliki tubuh manusia juga. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi tubuh yang dimiliki oleh Tuhan Yesus adalah tubuh. Makanya ketika dia disalib, dan jangan pikir bahwa karena dia Tuhan maka dia tidak merasa sakit. Dia merasa sakit. Dan dia harus merasa sakit. Karena untuk menggantikan kita, yang harusnya kita yang disiksa, nah dia disiksa. Jadi dia juga merasa sakit ketika dia disalibkan. Jadi tubuhnya adalah tubuh yang sama seperti tubuh kita, hanya dia tidak memiliki dosa. Pertanyaan 38, mengapakah tuntutan ini perlu bahwa sang perantara harus Allah? Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia menjadi perantara antara kita dengan Allah? Kenapa harus Allah sendiri yang mati di atas kayu salib? Kenapa kita tidak ambil saja seorang manusia yang mungkin menurut kita sangat hebat, sangat kudus, atau kita berkorban bagi orang lain? Boleh, bisa tidak kita sebagai orang tua berkorban untuk anak kita, supaya anak kita bisa masuk surga? Kenapa harus Allah? Sini dikatakan bahwa tuntutan ini perlu bahwa sang perantara haruslah Allah agar dia dapat menopang dan menjaga kodrat manusia dari ketenggelaman di bawah murka Allah yang tak terbatas dan kuasa maut. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 24 dan 25. Dikatakan di sini, tapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jadi di sini kita melihat bahwa kenapa mesti Allah? Karena Allah lah yang dapat melepaskan kita dari murka Allah sendiri. Kita tidak mampu melepaskan diri kita dari murka Allah. Kita tidak bisa melepaskan diri kita dari murka Allah. Kita juga tidak bisa melawan maut. Siapa yang bisa melawan kuasa maut? Siapa di antara kita manusia yang bisa mengatakan, aku tidak akan mati? Atau kalau aku mati, tunggu sebentar lagi, aku akan bangkit dari antara orang mati. Siapa manusia yang bisa melakukan? Kalau kita mengatakan bahwa aku mau berkorban bagi anakku supaya anakku masuk surga, berarti kamu harus memiliki kualitas ini, yaitu kamu harus bisa mengalahkan maut. Tapi kamu tidak bisa. Kita tidak bisa. Yang bisa melakukannya hanya Allah sendiri. Kalau kita lihat Roma 1 ayat 4, sini katakan, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa harus Tuhan Yesus? Karena dia adalah anak Allah yang berkuasa. Dia betul-betul yang bisa melepaskan manusia dari dosa dan dari maut. Kita tak mampu. Dan tak ada manusia yang mampu. Hanya Allah sendiri. Ya, jadi itu yang hal pertama, dan di sini juga dikatakan, dan juga untuk memberikan kelayakan dan keampuhan atas kesengsaraan, ketaatan dan syafaat. Ini kita bisa lihat dalam
ayat seperti Kisah Rasul 20 ayat 28. Mengapa harus Allah, mengapa harus Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi perantara antara kita dengan Allah? Kisah Rasul 20 ayat 28. Dikatakan di sini, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk penggembalaan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa kita diselamatkan atau kita dapat diselamatkan hanya oleh darah anaknya sendiri. Apakah darah manusia bisa menggantikan kita? Tak bisa. Karena Allah menghendaki darah anaknya sendiri, darah Allah sendiri yang tercurah di atas kayu salib. Jadi hanya Tuhan Yesus yang bisa menjadi perantara antara kita dengan Allah. Dan ini juga menjawab tentang mengapa tak bisa Maria, kenapa tidak bisa para rasul, kenapa tidak bisa orang-orang hebat lainnya. Karena hanya Tuhan Yesus yang mencurahkan darahnya. Dan hanya darah Tuhan Yesus yang layak untuk dicurahkan di atas kayu salib. Kita juga bisa lihat dalam Ibrani 9 ayat 14. Sini juga dikatakan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kenapa hanya Tuhan Yesus yang bisa menjadi perantara antara kita dengan Allah? Karena darahnya yang sudah dicurahkan di atas kayu salib, yang begitu efektif, mampu membasuh kita dari segala dosa. Ya, jadi dikatakan di sini dan dilanjutkan dengan mengatakan bahwa untuk memenuhi keadilan Allah. Jadi untuk memenuhi keadilan Allah kita bisa lihat dalam Roma 3 ayat 24 sampai 26. Roma 3 ayat 24 sampai 26 dikatakan di sini, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi untuk memenuhi keadilan Allah, bahwa manusia berdosa harus dihukum, dan orang yang bisa menggantikan mereka hanyalah Yesus Kristus, hanyalah Allah sendiri. Karena kalau kita sesama manusia coba menyelamatkan atau menggantikan manusia lainnya, itu tidak adil. Keadilannya tidak terpenuhi. Kenapa? Karena kita juga adalah orang berdosa. Kalau saya bilang saya rela mati bagi anak saya supaya anak saya masuk surga, tidak dihukum, saya saja yang dihukum. Tuhan bilang, tunggu sebentar, karena jangan kamu berpikir dan berbicara tentang dosa anakmu yang harus kamu gantikan. Dosamu dulu. Dosa kita, siapa yang gantikan? Lalu kita pikir, oh oke, kita coba tarik ke atas kepada leluhur kita kan. Jadi dosa anak kita gantikan, dosa kita digantikan oleh bapak kita, dosa bapak kita digantikan oleh kakek kita. Terus kita terus. Ini adalah pemikiran yang tidak benar. Karena akan kita sampai kepada manusia pertama, Adam. Lalu siapa yang gantikan Adam? Keadilan yang tidak masuk akal. Karena harus ada yang menggantikan Adam kan? Tuhan tidak berpikir dengan pola pikir yang sangat dangkal ini.
Jadi makanya kita tidak bisa menggantikan orang lain untuk dihukum. Kalau Tuhan Yesus, dia bisa. Kenapa? Karena dia tidak berdosa. Dia layak untuk menggantikan kita untuk dihukum. Jadi di sini dikatakan bahwa mendapatkan kebaikan, membayar lunas orang-orang yang istimewa. Orang-orang yang istimewa artinya di sini orang-orang yang terpilih, orang-orang yang diselamatkan, memberikan rohnya kepada mereka, mengalahkan semua musuh-musuh mereka dan membawa mereka kepada keselamatan kekal. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mati di atas kayu salib, tapi bahkan memberikan kita hal-hal ini, yaitu kebaikan, pembayaran lunas, memberikan bahkan rohnya kepada kita dan mengalahkan musuh-musuh kita. Maut, dosa dikalahkan oleh Tuhan dan membawa kita ke sorga, membawa kita kepada keselamatan kekal. Ada manusia yang bisa melakukan ini? Atau ada manusia yang pernah melakukan ini? Adakah Maria melakukan ini? Adakah para rasul melakukan ini? Adakah orang-orang kudus melakukan ini? Tak ada yang bisa melakukan ini. Hanya satu yang bisa. Hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Kalau kita membaca Galatia pasal 4 ayat 6. Galatia pasal 4 ayat 6. Katakan di sini, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, roh kudus ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Dengan roh kudus ada dalam hati kita, kita bisa bahkan berseru kepada Allah, bukan hanya sekedar kepada Allah, tapi seperti kepada Bapa kita sendiri. Kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Itu hanya karena Tuhan mengutus rohnya atau roh kudusnya dalam hati kita. Kita lihat Yohanes 15 ayat 26. Sini katakan, jikalau penghibur, penghibur di sini tertuju kepada Roh Kudus yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus yang ada dalam kita akan memampukan kita mengerti dan mengenal Tuhan, mengerti firman Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam. Jadi itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Jadi bukan hanya sekedar mati di atas kayu salib dan selesai. Tidak ada efeknya dalam kehidupan kita. Ada. Efeknya adalah kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi kalau kita membaca Lukas pasal 1, Lukas pasal 1 ayat 68 dan 69. Ini adalah nyanyian Zakaria ketika Zakaria mendengar bahwa anaknya akan menjadi pendahulu daripada Tuhan Yesus. Dia bukan hanya berbicara tentang anaknya, tapi dia tahu bahwa sudah dekat waktunya Mesias akan datang. Dan kalau Mesias akan datang, apa yang akan terjadi? Ayat 68 sampai 69 dalam pujiannya berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Ini jelas-jelas bukan tertuju kepada anaknya, karena anaknya bukan keturunan Daud. Zakaria bukan keturunan Daud. Dia adalah keturunan para imam, bukan dari keturunan raja. Ini bukan tentang Yohanes Pembaptis, tapi dia tahu betul ketika anaknya ini nanti lahir dan anaknya akan melayani Tuhan, tak lama setelah itu Mesias akan datang. Makanya dia bilang bahwa Tuhan menumbuhkan tanduk keselamatan bagi kita. Di ayat 71 dia katakan, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Tentu musuh kita yang paling utama di sini adalah iblis. Makanya kita sebagai orang Kristen, kita mampu mengalahkan godaan iblis. Kita diberikan kuasa untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Hanya saja kenapa kita masih berdosa?
karena kelalaian kita. Karena kita tidak mau tunduk kepada firman Tuhan. Lalai kita ketika kita tahu firman Tuhan, tapi kita masih langgar. Atau karena kita tidak tahu firman Tuhan, lalai kita untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Makanya kita masih berdosa. Tapi kalau seandainya kita mau rajin mempelajari firman Tuhan, mengingat firman Tuhan dan menaati firman Tuhan, harusnya kita memiliki kuasa untuk hidup kudus. Nah, ini kuasa yang sesungguhnya. Ada seorang yang membagikan di salah satu grup yang saya ada di dalamnya, karena dulu ada pertemuan antara hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah Sagulung dengan perangkat kecamatan. Dan dalam grup ini banyak sekali pendeta-pendeta dari gereja-gereja lain. Tadi ada seorang yang mengirimkan sebuah gambar. Dan dalam gambar itu dia katakan, kurang lebih dia katakan bahwa karena Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, kita menjadi orang merdeka. Kita menjadi orang yang merdeka. Dan ada satu lagi, apa ini bilang, bentar saya cek biar, yang membuat saya berpikir apa yang dia maksudkan. Mana tadi dia ini? Nah ini. Oh, merdeka dan berkemenangan. Nah ini kata-kata yang orang Kristen suka gunakan. Telah membuktikan kemenangan terhadap kuasa maut, dosa dan iblis, sehingga menjadikan kita sebagai manusia yang merdeka dan berkemenangan. Pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya langsung, apa yang dimaksudkan dengan merdeka dan berkemenangan? Tidak jarang, mungkin dia juga maksudkan, dan tidak jarang banyak hamba Tuhan yang memaksudkan ini sebagai merdeka dan berkemenangan terhadap penyakit, kemiskinan, kesusahan, kesulitan. Bukan itu. Merdeka dan berkemenangan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, kenapa itu? Sebagai efek dari Tuhan Yesus mati dan kayu salib adalah, dan bangkit dari antara orang mati adalah, merdeka dan berkemenangan dari dosa. Itu yang benar. Orang Kristen harus sadar betul akan hal ini. Kita berbicara tentang merdeka dan berkemenangan. Kemerdekaan kita bukan kemerdekaan untuk berbuat dosa. Kemenangan kita bukan kemenangan untuk terus menikmati dunia ini. Tapi kemerdekaan dan kemenangan kita terhadap dosa. Hidup kita harus semakin hari semakin kudus, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Itu baru benar merdeka dan berkemenangan. Jadi kalau kita bicara ini kan tak banyak orang mau dengar. Merdeka dan berkemenangan dari dosa. Alah, dosa itu nantilah. Itu nanti kalau kita ketemu Tuhan aja baru dihitung. Yang mau orang adalah mendengar merdeka dan berkemenangan dari penyakit, dari masalah ekonomi. Kalau ada yang mengatakan demikian, hati-hati, dia sedang mau menipu kamu. Oke, jadi sekilas mengenai itu. Jadi kita lanjutkan di sini, dikatakan ayat pertanyaan 39. Mengapakah tuntutan ini perlu bahwa sang perantara harus manusia? Nah, kalau tadi sang perantara harus Allah. Tapi kenapa harus menjadi manusia? Kenapa Tuhan Yesus harus menjadi manusia untuk menyelamatkan kita? Di sini dikatakan tuntutan tersebut diperlukan bahwa sang perantara haruslah manusia agar dia dapat memajukan kodrat kita. Apa yang dimaksudkan dengan memajukan kodrat kita di sini? Mari kita lihat Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 ayat 16. Dikatakan di sini, sebab sesungguhnya malaikat-malaikat bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani.
Kenapa Tuhan Yesus harus menjadi manusia? Karena dia mau menyelamatkan manusia, itu intinya. Kalau dia mau menyelamatkan malaikat, dia jadi malaikat. Yang dia kasihani adalah keturunan Abraham, yaitu manusia. Jadi kalau dia mau menyelamatkan manusia, dia menjadikan dirinya manusia. Dan dilanjutkan di sini, untuk memajukan kodrat kita, atau kita manusia memang yang mau dia selamatkan. Di sini juga menunjukkan ketaatan terhadap hukum Taurat. Nah, kalau kita melihat Galatia pasal 4 ayat 4. Galatia pasal 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kenapa Tuhan Yesus harus menjadi manusia? Karena isu manusia adalah ketidaktaatan terhadap hukum Taurat. Jadi ini harus diselesaikan juga. Manusia tidak bisa taat terhadap hukum Taurat. Maka Tuhan menjadi manusia. Dan supaya dia menjadi manusia yang layak menjadi wakil manusia, dia harus taat kepada hukum Taurat. Dan antara semua makhluk, siapa yang dituntut untuk taat kepada hukum Taurat? Manusia. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sebagai manusia. Oke. Dan juga di sini dikatakan lebih lagi tentang kesengsaraannya, sengsara dan melakukan syafaat bagi kita di dalam kodrat kita. Yang harus sengsara adalah manusia. Jadi supaya Tuhan Yesus layak menjadi perantara antara manusia dengan Allah, maka dia harus menjadi manusia dan merasakan kesengsaraan sebagai manusia. Ya, kita bisa lihat itu dalam Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Sini katakan karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ibrani 2 ayat 14, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kenapa Tuhan Yesus harus menjadi manusia? Karena yang mau dia selamatkan adalah anak-anak dari darah dan daging. Yang mau dia selamatkan adalah manusia. Jadi supaya ia menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Mendapatkan kesengsaraan yang sama dengan mereka. Barulah dia layak menggantikan mereka. Menggantikan kita. Jadi itulah kenapa Tuhan Yesus harus menjadi manusia. Dan lebih lagi dijelaskan di sini bahwa agar dia dapat merasakan perasaan yang sama dengan kelemahan-kelemahan kita, agar kita dapat menjadi anak-anak adopsi dan memiliki penghiburan dan akses secara terang-terangan di hadapan tata anugerah. Artinya Tuhan Yesus menjadi manusia supaya kita bisa betul-betul ditengahi. Kita memiliki akses kepada Allah. Karena kita ini manusia. Bisa menjadi perantara antara kita dengan Allah. Makanya tadi 1 Timotius 2 ayat 5 sangat jelas dikatakan bukan Allah Kristus Yesus, tapi manusia Yesus Kristus. Itu untuk menunjukkan bahwa supaya perantara kita dengan Allah itu betul-betul sesosok pribadi yang kita bisa temui. Karena dia juga 100% manusia. Oke? Jadi itulah kenapa Tuhan Yesus harus menjadi manusia. Nah, pertanyaan
40 di Katekismus Besar Westminster, mengapakah tuntutan ini perlu bahwa sang perantara harus Allah dan manusia di dalam satu pribadi? Kalau tadi kenapa dia harus Allah? Lalu kenapa dia harus manusia? Sekarang kenapa harus satu pribadi dengan dua natur? Harus Allah dan harus manusia, tapi hanya satu pribadi. Sini katakan tuntutan tersebut diperlukan bahwa sang perantara yang mendamaikan Allah dan manusia haruslah dirinya sendiri seorang Allah dan juga manusia, dan berada dalam satu pribadi, agar pekerjaan-pekerjaan dari setiap kodratnya yang semestinya ia lakukan dapat diterima oleh Allah demi kita dan diandalkan oleh kita sebagai pekerjaan-pekerjaan seluruh pribadi. Ini kalau kita mau gambarkan tentang hal ini, kita bisa katakan bahwa Allah, manusia, atau Allah, di sini ada manusia. Oke, bagaimana menghubungkan antara Allah dan manusia? Harus seorang pribadi yang memiliki dua natur, yaitu dia memiliki natur Allah dan dia memiliki natur manusia. Dan ini ada di dalam Tuhan Yesus. Dia menghubungkan kita dengan Allah supaya komunikasi dia dengan Allah itu sejalan karena dia Allah sendiri, dan supaya komunikasi dia dengan kita juga sejalan karena dia adalah manusia juga. Dia adalah 100% Allah. Dia sebagai 100% Allah, dan dia juga adalah 100% manusia. Jadi begitulah dia menghubungkan kita dengan Allah. Nah, jadi masukkan di sini. Nah, kita mau lihat beberapa ayat firman Tuhan untuk menjelaskan kepada kita. Kita bisa lihat dalam Matius pasal 3 ayat 17. Matius pasal 3 ayat 17. Matius pasal 3 ayat 17, di sini dikatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, kita lihat di sini satu hubungan. Allah berbicara dari sorga kepada Tuhan Yesus sendiri, dan kita manusia menyaksikannya. Jadi seperti hubungan yang demikian. Kalau kita melihat Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Katakan di sini, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dia adalah Allah, dia yang menyucikan kita dengan mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Jadi dia 100% Allah, butuh menjadi 100% Allah karena dia menghubungkan kita dengan Allah. Nah, kalau kita mau melihat Ibrani 1 ayat 1 sampai 2, kenapa dia juga harus satu pribadi sebagai Allah dan di saat yang sama sebagai manusia? Karena Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 mengatakan kepada kita, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Artinya supaya ada komunikasi yang satu frekuensi antara kita dengan Allah, yaitu melalui 100% manusianya Tuhan Yesus. Jadi itulah kenapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia menjadi seorang perantara. Dia satu pribadi, tapi harus memiliki dua natur, yaitu 100% Allah dan 100% manusia. Dan hanya sosok pribadi yang seperti ini
yang bisa menjadi perantara antara kita dengan Allah. Kenapa? Karena Dia adalah Allah dan kita adalah manusia. Kita beda level. Yang bisa menghubungkan kita hanyalah satu pribadi yang memiliki dua karakter ini atau dua natur ini. Di saat yang sama Dia adalah Allah, di saat yang sama Dia juga adalah manusia. Ini bisa kita bilang logisnya dari kenapa Tuhan Yesus menjadi 100% Allah dan 100% manusia. Nanti kita akan lihat lebih dalam sedikit mengenai atau beberapa hal mengenai Tuhan Yesus atau sifat kealahannya atau apa yang membuktikan bahwa Dia benar Allah. Oke, beberapa ini nanti kita ambil waktu sebentar 10 menit untuk istirahat. Nah, dari apa yang kita bisa baca di dalam Alkitab, apa hal-hal yang bisa memberikan kita kepastian ajaran firman Tuhan mengenai sifat kealahan Tuhan Yesus. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa Dia benar Allah. Jadi kalau Dia benar Allah, ada enggak ayat-ayat dalam firman Tuhan yang menunjukkan kepada kita sifat-sifatnya yang merupakan tentu Dia adalah seorang Allah. Oke. Hal yang pertama kita bisa lihat nama-nama yang ilahi atau nama-nama yang disebutkan dalam Alkitab mengenai Tuhan Yesus. Yang pertama, Dia dipanggil sebagai seorang Allah. Kalau kita membaca Yohanes 1 ayat 20 pasal 20 ayat 28, Yohanes 20 ayat 28. Kalau Yohanes 1 ayat 1 tadi kita sudah lihat itu. Kita lihat Yohanes 20 ayat 28. Ini adalah tentang Thomas yang tidak percaya, tapi setelah dia memegang Tuhan Yesus, maka dia katakan, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kadang-kadang ada orang saja yang mau mengkritik tentang Tuhan Yesus dan mengatakan Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan Dia adalah Allah. Kalau ada yang berkata kepada kita, "Oh, buktikan dulu bahwa Yesus pernah mengatakan Dia adalah Allah." Hati-hati dengan pertanyaan itu. Biasanya itu muncul dari orang-orang yang tidak membaca Alkitabnya 100%, atau itu adalah orang-orang yang hanya mengutip ayat ini dan itu, tapi tidak berani mengutip ayat yang lainnya. Maka salah satu saran saya bagi orang yang suka bertanya, apakah Yesus pernah mengatakan Dia Allah? Yang saya mau juga tanyakan adalah, apakah kamu bisa membuktikan bahwa Yesus membantah Dia adalah Allah? Karena kalau orang sudah mengatakan apakah Yesus pernah mengatakan Dia adalah, berarti dia sudah percaya kepada satu pribadi yang bernama Yesus. Dan satu pribadi yang bernama Yesus adalah pribadi yang baik, ya kan? Tapi dia tidak pernah mengatakan Dia adalah Allah. Maka pribadi yang baik ini pernah tidak menyangkal bahwa Dia adalah Allah. Tidak pernah, karena ini adalah satu atau dua hal yang setara. Dia mengaku Allah dan dia tidak pernah menyangkal Allah atau menyangkal dirinya sebagai Allah. Nah, ini adalah dua hal yang setara. Yang satu mewakili yang satu. Dan di sini jelas sekali. Ketika Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Apa kata Tuhan Yesus? Kalau Tuhan Yesus bukan Allah, sama seperti para malaikat yang lain atau nabi yang lain, ketika mereka disebut sebagai Allah, mereka akan tidak senang. Ingat mengenai Petrus dan Barnabas ketika mereka dianggap Allah, mereka mengoyak pakaian mereka, mereka menunjukkan bahwa kami bukan Allah, tolong jangan sembah kami. Malaikat juga begitu, ketika mereka disembah sebagai Allah, mereka akan katakan bahwa mereka hanya malaikat, mereka hanya hamba Allah, mereka bukan Allah, jangan sembah mereka. Tapi Tuhan Yesus ketika Thomas katakan, "Ya Tuhanku dan Allahku," apa kata Tuhan Yesus? "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Tuhan Yesus sama sekali tidak membantah, tidak menyangkal, tapi mengatakan, "Benar, Thomas, kamu sudah melihat, kamu sekarang percaya." Jadi ini adalah satu-satu yang membuktikan bahwa
Tuhan Yesus secara tidak langsung menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Makanya orang-orang yang suka sekali mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan Dia Allah, sama sekali tidak mempunyai dasar sebenarnya. Kita lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ini juga nama yang diberikan kepada Tuhan Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 20. Katakan di sini, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi di dalam Alkitab beberapa ayat termasuk yang satu ini menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Dan sini Allah yang benar dan hidup, satu-satunya Allah. Oke. Lalu nama panggilan yang kedua yang juga kita baca mengenai Tuhan Yesus, dia disebut sebagai putra atau anak Allah. Oke. Nah, kalau kita membaca beberapa ayat di situ, dan saya percaya kita semua sering membaca tentang bahwa Tuhan Yesus disebut sebagai putra atau anak Allah, dan dia juga disebut sebagai satu-satunya putra tunggal yang diperanakkan Allah. Oke, kalau catat bahwa dia diperanakkan, bukan diciptakan. Oke, sangat penting untuk kita mengerti bahwa dia diperanakkan, bukan diciptakan. Nah, kalau dibilang diperanakkan berarti satu esensi. Manusia memperanakkan manusia. Kalau Allah memperanakkan Allah. Nah, ini kata diperanakkan di sini bukan berarti Tuhan Yesus lahir seperti kita lahir. Ya, ada yang selalu mengatakan, "Woi, Yesus adalah anak Allah, lalu siapa mamanya?" Berarti Allah Bapa punya istri. Nah, ini adalah satu kata yang digunakan Allah supaya kita setidaknya bisa menangkap bahwa Yesus satu esensi dengan Allah Bapa. Tentang bagaimana prosesnya Tuhan Yesus diperanakkan oleh Bapa, kita tidak pernah tahu. Karena kita tidak ada pada saat itu. Dan tidak bisa kita samakan dengan kita. Kenapa? Karena dia Allah, bukan manusia. Kalau kita manusia ya kita lahir, ibu dan bapak harus menikah dulu baru kita lahir. Tapi kalau Allah bisa kita samakan? Tidak bisa. Karena dia adalah Allah, dia bukan manusia. Jadi kalau dibilang sini dia diperanakkan oleh Allah Bapa, bukan berarti bahwa dia harus punya ibu atau Allah Bapa harus menikah. Tidak sama. Hal yang sangat bisa memberikan kita satu clue saja bahwa tidak akan sama antara kita dengan Allah adalah mengenai kita saja. Kalau nanti sudah di sorga, itu tidak seperti kita ketika di dunia. Ingat, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa di sorga tidak ada yang namanya kawin mengawini. Itu saya sudah beda. Kita dalam dunia harus menikah, tapi kalau di sorga nanti tak ada lagi status pernikahan. Tak ada. Nah, itu saja sudah menunjukkan kepada kita memang ada perbedaan antara dunia dan sorga, antara kita manusia dengan Allah. Jadi kalau dibilang diperanakan, ini hanya satu kata yang Tuhan dalam hikmatnya memberitahukan kepada kita mengenai Allah Bapa dan Allah Anak yang kira-kira bisa ditangkap oleh pikiran kita. Kalau Allah menggunakan kata yang katanya sendiri yang berbicara tentang kealahan, saya rasa kita tidak mengerti apa maksudnya. Kita tidak akan pernah bisa menangkap maksud Allah bahwa yang dia maksudkan adalah esensinya sama antara Allah Bapa dengan Allah Anak. Oke, jadi berhenti mempertanyakan apakah Tuhan Yesus punya ibu atau ada orang yang mempertanyakan itu. Itu adalah pertanyaan yang tidak masuk akal. Oke. Jadi, tapi penting untuk kita tahu bahwa Yesus diperanakan, bukan diciptakan. Allah juga dalam hikmatnya tidak mengatakan bahwa dia diciptakan. Karena kalau diciptakan berarti dia sama seperti kita, ciptaan.
tapi Dia adalah yang menciptakan. Segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, oleh Dia. Oke. Dalam katekismus besar, pertanyaan 10 ditanyakan, apakah sifat dasar dari ketiga pribadi di dalam kealahan? Dikatakan di sini, hal itu benar bagi Bapa untuk memperanakkan Sang Putra, dan Sang Putra untuk diperanakkan oleh Bapa, dan bagi Roh Kudus untuk keluar dari Bapa dan Putra dari sejak kekekalan. Artinya di sini sifat-sifat dasar dari hubungan ketiga pribadi dalam kealahan. Ini harus kita pahami sesuai dengan Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Bapa memperanakkan anak. Oke, lalu Sang Anak diperanakkan oleh Bapa. Dan Roh Kudus keluar atau diutus oleh Bapa dan Anak. Dan ini kita mengerti dengan beberapa kalimat-kalimat Tuhan Yesus seperti Dia memuliakan Bapa. Dia diutus oleh Bapa. Nah, sama sekali ini tidak berbicara tentang Tuhan Yesus lebih rendah daripada Allah Bapa, tapi ini berbicara tentang fungsional dalam pribadi ketiga Allah ini, atau tiga pribadi Allah ini. Dalam hikmat mereka menyusun untuk memberitahukan kepada kita. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Dia diutus oleh Bapa. Ketika Roh Kudus turun dalam dunia, Dia diutus oleh Allah Bapa dan Allah Anak. Ini hanya berbicara tentang fungsional, tidak berbicara tentang esensi. Oke. Hal yang ketiga, kalau tadi pertama Dia dipanggil Allah, kedua Dia dipanggil anak Allah atau putra Allah, yang ketiga Dia sendiri memberitahukan kita tentang namanya atau panggilannya. Oke. Yang pertama Dia melalui kata aku adalah. Oke, aku adalah. Ini adalah satu kata yang bisa dibandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Allah Yehova dalam perjanjian lama. Kita membaca Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3 ayat 13 dan 14. Nah, di sini dikatakan, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Wah, kita mungkin bingung apa maksudnya. Allah adalah Allah. Tak ada hal yang bisa menggambarkan siapa Allah. Ini adalah Yehova berbicara kepada Musa, aku adalah aku. Dan ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan dirinya dalam 7 kali. 7 kali Tuhan Yesus berbicara tentang aku adalah. Ini semua kita bisa lihat di dalam kitab Yohanes, ketika Yohanes menuliskan kepada kita 7 kali Tuhan Yesus mengatakan aku adalah siapa. Tuhan Yesus menggunakan kalimat ini, kalimat yang sama yang digunakan oleh Yehova di dalam perjanjian lama. Sama seperti Musa memperkenalkan Tuhan Yehova kepada umat Israel, demikian Tuhan Yesus juga memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Aku, pertama dia katakan aku adalah roti hidup. Kita bisa lihat ini dalam Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Katakan sini, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Nah, tentu kita tahu ini bukan berbicara tentang jasmani. Bukan berarti Tuhan Yesus kita makan dia secara jasmani, itu namanya kanibalisme. Tapi ini berbicara tentang rohani. Ketika kamu datang kepada Tuhan, kamu tidak akan lapar lagi. Artinya rohani kamu tidak butuh diberikan makanan apa-apa lagi. Dia akan selalu hidup untuk selama-lamanya. Percaya kepada Tuhan Yesus.
Akulah roti hidup. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan, aku adalah terang dunia. Nah, kita lihat dalam Yohanes 9 ayat 5. Yohanes 9 ayat 5. Katakan di sini, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Aku adalah terang dunia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus memang berbeda level dengan kita manusia. Kita manusia hidup dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Hanya ada satu manusia yang bisa memberikan terang, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Dia adalah Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan terang kepada dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Akulah terang dunia. Yang ketiga, Tuhan katakan, aku adalah pintu kepada domba. Kita lihat Yohanes 10 ayat 7 dan 9. Yohanes 10 ayat 7 dan 9 dikatakan sini, maka kata Yesus, sekali lagi aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, ayat 9. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kalau kamu mau menjadi umat Tuhan, kamu harus masuk ke dalam kawanan domba yang digembalai oleh Tuhan sendiri. Akulah pintu. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus adalah salah satunya cara supaya kamu bisa menjadi anaknya Allah atau umatnya Allah. Aku adalah gembala yang baik. Dan ketika kita percaya kepadanya, kita menjadi dombanya, jangan khawatir. Karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Katakan di Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kenapa dia adalah gembala yang baik? Karena dia rela memberikan nyawanya. Dia rela berkorban bagi domba-dombanya. Kalau domba-dombanya diserang oleh musuh, dia sendiri akan melawan musuh itu. Bahkan kalaupun itu harus membuat nyawanya hilang. Nah, itu yang jelas sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Di ayat 14 dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Dan ini memberikan kita satu pengertian juga bahwa kenapa orang susah kali percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa banyak orang mempertanyakan tentang, karena mereka bukan bagian dari kawanan domba Tuhan. Karena mereka adalah kawanan dari domba Tuhan, mereka tidak akan mempertanyakan Tuhan. Karena domba-dombaku mengenal aku. Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita akan memampukan kita untuk mengenal siapa Dia. Dan apa yang Dia katakan dalam firman-Nya akan membuat kita tahu, oh ini kata Tuhan, aku akan ikut. Kenapa yang lain tidak bisa? Ya karena mereka bukan kawanan domba Allah. Mereka tidak mau masuk melalui Tuhan Yesus yang merupakan pintu kepada domba-domba. Dan di sini juga dikatakan bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup. Kita lihat itu dalam Yohanes 11 ayat 25. Lalu aku adalah jalan kebenaran dan hidup, Yohanes 14 ayat 6. Dan aku adalah pokok anggur yang benar. Kebangkitan dan hidup, kita tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus saja kamu akan mendapatkan kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dan sedikit mungkin kita lihat apa yang dimasukkan dengan pokok anggur yang benar. Mari kita lihat Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 1. Katakan sini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kita lanjut, katakan sini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, hubungan kita dengan Tuhan Yesus dilambangkan dengan pokok anggur. Di mana Tuhan Yesus adalah pokoknya dan kita adalah cabangnya. Demikianlah eratnya hubungan kita dengan Tuhan Yesus.
Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah bagian dari rantingnya. Dan kita bisa berbuah. Berbuah di sini artinya berbuah, mendapatkan keselamatan. Bagian daripada pokok itu hidup. Dan juga bisa melakukan apa yang benar. Kekudusan, keadilan, kebaikan yang datang daripada Tuhan. Kita bisa lakukan. Karena kita bagian dari pokok anggur itu. Tapi kalau kita di luar dari pokok anggur, kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mati. Ranting tidak akan hidup kalau dia tidak menyatu dengan pokok. Seperti halnya pohon yang ada di samping gereja kita. Beberapa hari yang lalu salah satu rantingnya patah. Dan sekarang kita tahu ada di depan sana, setelah dipotong-potong dia menjadi layu, dia menjadi kering. Sementara dahan-dahan yang masih menyatu dengan pokoknya, mereka masih subur, mereka masih hidup, mereka masih hijau. Tapi yang sudah patah menjadi kering dan bahkan siap untuk dibakar. Nah, itu yang dimaksudkan di sini ketika Tuhan katakan aku adalah pokok anggur yang benar. Oke. Lanjut di sini katakan raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Mari kita lihat Wahyu 19 ayat 16. Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Kalau kita berbicara tentang satu status yang paling tinggi dalam dunia ini, maka Tuhan adalah, atau Tuhan Yesus di atas daripada status yang paling tinggi di dalam dunia ini. Dan Alkitab sangat jelas mengatakan raja. Sangat penting bahwa kita tahu bahwa Tuhan berbicara tentang dia adalah raja. Dan kata raja ini akan mewakili otoritas tertinggi di seluruh dunia. Kenapa? Karena raja ini tidak seperti presiden. Raja ini tidak seperti perdana menteri. Sekarang kebanyakan bangsa kalau bukan oleh presiden, oleh perdana menteri. Kenapa? Karena presiden dan perdana menteri tidak memiliki kuasa yang sama seperti yang dimiliki oleh raja di zaman dahulu kala. Karena raja zaman dahulu kala memiliki otoritas tertinggi. Dan bukan hanya otoritas tertinggi, tapi dia memiliki hak tertinggi. Raja bebas melakukan apa saja yang dia mau, memutuskan apa saja yang dia mau, dan tidak ada boleh membantahnya. Itulah raja. Jadi Tuhan mau mengatakan kepada kita ketika dikatakan Yesus adalah raja segala raja dan Tuhan dari atas segala tuan, berarti dia paling berotoritas. Dia yang menentukan segala sesuatu, dia memutuskan segala sesuatu, dan tidak ada orang yang boleh dan bisa menentang dia. Jadi itu hal yang penting kita ingat ketika dikatakan bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Oke. Lalu kita melihat juga bahwa ada atribut-atribut ilahi. Atribut-atribut ilahi yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Yesus Kristus merupakan yang maha kuasa, yang maha tahu, yang maha hadir, dan Allah yang penuh. Bukan Allah yang setengah-setengah, tapi penuh, total. Secara sepenuhnya dia adalah Allah. Jadi dia maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Nah, tiga hal ini adalah yang selalu kita tahu hanya dimiliki oleh Allah. Hanya Allah yang bisa maha kuasa, hanya Allah yang bisa maha tahu, hanya Allah yang bisa maha hadir. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang demikian. Oke. Dan kita lihat juga fungsi-fungsi ilahi yang dia miliki, di mana Yesus Kristus menciptakan dunia. Yohanes 1 ayat 3. Tidak ada yang dijadikan kalau tidak melalui dia. Menopang segala sesuatu. Menopang segala sesuatu artinya memelihara, menjaga, merencanakan segala sesuatu. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tidak ada yang terjadi kalau tidak seizin Tuhan Yesus. Kita lihat Kolose 1 ayat 17.
Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Segala sesuatu ada di dalam Tuhan Yesus. Segala sesuatu berjalan tidak di luar Tuhan Yesus, tapi di dalam Tuhan Yesus. Dia mengontrol segala sesuatunya. Jadi bukan hanya kalau kita mau bilang Allah mengontrol segala sesuatunya, tapi juga tepat untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengontrol segala sesuatunya. Dia juga adalah mengampuni dosa-dosa. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Tuhan Yesus mengampuni dosa, membangkitkan manusia dari kematian. Ini adalah salah satu hal yang tidak ada manusia bisa lakukan. Membangkitkan manusia dari kematian. Sekarang manusia coba dengan teknologi mereka. Mereka pikir bahwa mereka bisa suatu hari nanti membangkitkan manusia dari kematian. Saya sebagai orang percaya satu hal, itu tidak akan pernah terjadi sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena hanya Allah yang bisa membangkitkan manusia dari kematian. Seberapapun dekatnya mereka ke posisi itu, tidak akan bisa seperti Tuhan menciptakan atau membangkitkan seorang manusia dari kematian. Karena ketika Tuhan Yesus membangkitkan seorang manusia dari kematian, apakah dia ada mengganti organnya, dia mengganti tubuhnya, dia kasih implan ini, implan itu? Tidak. Dia hanya berseru, bangkit, bangkit, Lazarus, yang sudah 4 hari dalam kubur. Dia bilang, Lazarus, keluarlah. Keluar dia. Tak perlu operasi, tak perlu pasang ini, pasang itu, tak perlu kasih mesin ini, mesin itu. Keluar dia. Ya, itu baru Tuhan. Manusia tidak akan mampu dan tidak akan pernah bisa. Penyembahan yang ilahi, artinya Tuhan Yesus menerima penyembahan kepada Allah selayaknya kepada Allah. Penyembahan hanyalah merupakan haknya Allah, tapi Tuhan Yesus terima. Matius 4 ayat 10 diajarkan kepada kita bahwa penyembahan hanya merupakan haknya Allah. Yesus menuntut, menerima dan menyambut penyembahan. Kita lihat Yohanes 5 ayat 23. Yohanes 5 ayat 23. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Ada kan orang yang mengatakan itu? Yesus tidak pernah bilang aku adalah Allah, sembahlah aku. Lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Kayak mana kamu menghormati Allah, demikian kamu harus menghormati aku. Tuhan Yesus katakan. Jadi berhenti mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa sembahlah aku. Dia mengatakannya dengan kata yang berbeda tapi maknanya sama. Sama seperti engkau menghormati Allah, kamu juga harus menghormati aku selayaknya. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Kalau kamu tidak menghormati aku seperti kamu menghormati Bapa, kamu sama sekali tidak sedang menghormati Allah. Jadi ingat ayat yang satu ini. Yohanes 5 ayat 23. Okay? Zakir Naik. Tahu Zakir Naik? Suka sekali. Kutip ayat seolah-olah dia tahu Alkitab. Dia tidak tahu Alkitab. Dia tidak tahu Alkitab. Makanya ketika ditantang oleh orang-orang yang suka berdebat juga, orang Kristen yang suka berdebat, dia tidak pernah mau terima. Karena dia tidak tahu Alkitab. Dia hanya mencopot ayat-ayat ini yang diajarkan gurunya dulu. Tahu, ada gurunya kan? Sebelum Zakir Naik itu ada gurunya. Yang sama seperti dia. Asal ngomong saja. Tapi ayat-ayat seperti ini dia tidak akan kutip. Karena dia tidak tahu juga. Dia hanya tahu, dia hanya hafal ayat-ayat itu saja. Hanya itu saja yang dia tahu. Makanya kalau dia bilang, Yesus tidak pernah bilang dia Allah. Yesus tidak pernah bilang sembahlah aku. Yohanes 5 ayat 23. Kamu menghormati Allah, kamu harus menghormati aku seperti engkau menghormati Allah. Apa bedanya? Dengan Tuhan Yesus sedang mengatakan sembahlah aku. Tak ada bedanya. Oke, dan di sini juga kalau kita melihat Matius 14 ayat 33. Matius 14
ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Mereka menyembah dia. Tuhan Yesus bilang apa? Jangan sembah aku. Tidak. Dia terima penyembahan mereka. Dia tidak melarang mereka. Dia tidak menyuruh mereka berhenti. Dia terima itu sebagai sesuatu yang benar. Tuhan Yesus tidak pernah bilang dia Allah. Tidak pernah menuntut untuk penyembahan sebagai Allah. Dia tuntut. Dia sambut. Dia terima. Dan kita tahu juga waktu Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Tuhan sama sekali tidak menolak. Oke? Jadi penyembahan yang ilahi diberikan kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya diberikan, tapi dia bahkan menuntut dan menerimanya. Sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Kristus. Oke, jadi tadi sifat kealahannya yang membuktikan bahwa dia benar Allah, baik dari luar, dari orang lain maupun dari dirinya sendiri. Ya, sekarang dari sifat kemanusiaannya, bahwa dia adalah 100% manusia. Yesus Kristus datang dalam daging dengan kelahiran melalui perawan Maria dengan kuasa Roh Kudus. Ini salah satu yang menunjukkan, membuktikan bahwa Tuhan Yesus juga 100% manusia, karena dia lahir di dalam daging sama seperti kita. Dia mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia. Filipi 2 ayat 5-6. Dia adalah Allah, mengosongkan dirinya dan mengenakan rupa seorang hamba, rupa manusia. Oke, dalam Katekismus Besar Westminster pertanyaan 46, bagaimanakah keadaan kemanusiaan Kristus? Keadaan kemanusiaan Kristus berada dalam kondisi yang rendah, yang di dalamnya dia, demi kita, mengosongkan dirinya dari kemuliaannya, mengambil baginya rupa seorang hamba, di dalam pengandungan dan kelahirannya, hidup, mati, dan setelah kematiannya, sampai kepada kebangkitannya. Dari mulai dia lahir, sampai kemudian dia mati, dan dia bangkit, dia adalah 100% manusia. Dia 100% Allah, dia juga 100% manusia. Dia mengosongkan dirinya dari apa? Nah, kalau kita membaca Filipi kan dia katakan mengosongkan dirinya. Apa yang dimaksudkan dengan mengosongkan dirinya? Hah? Ada yang berpikir bahwa dia meninggalkan dirinya di sana dan datang. Jadi kayak ada dirinya di sana yang dia tinggalkan. Nanti enggak? Menenangkan jiwanya, meniadakan, mengosongkan. Maksudnya mengosongkan dirinya. Tidak dari statusnya sebagai Allah, melainkan hanya dari mengosongkan dirinya atau melepaskan dirinya, bukan dari statusnya sebagai Allah, tapi dari 3 hal ini. Pertama, manifestasi keluar dari esensi kealahannya, kemuliaan Shekinah. Hal ini ditinggalkannya untuk menjadi manusia baik di dalam kodrat dan bentuk. Dia sungguh manusia. Apa artinya? Manifestasi keluar dari esensi kealahan. Dia Allah. Di mana seharusnya Allah berada? Di sorga. Tahtanya di mana ada? Di sorga. Tapi dia tidak menganggap dia mau mempertahankan posisinya di sorga. Tapi dia turun menjadi manusia. Itu hal yang pertama. Ketika Tuhan katakan dia mengosongkan dirinya. Oke, dia meninggalkan tatanya di sorga. Yang kedua atau statusnya sebagai Allah yang ada di sorga. Yang kedua adalah posisinya di sorga, yaitu kerajaan ilahi. Dia meninggalkan tahta sorganya untuk menjadi seorang doulos atau hamba. Kerelaan kemanusiaannya membimbing kepada keagungannya yang kemudian. Dia harusnya adalah raja yang memerintah di sorga. Dia menjadi hamba. Dia tidak menganggap bahwa posisinya sebagai raja di sorga adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Demi kita manusia, dia mengosongkan dirinya. Dia turun menjadi seorang hamba. Dan terakhir, penggunaan atribut-atributnya yang berdaulat. Catat bahwa walaupun dia menyerahkan penggunaan atribut-atributnya secara berdaulat, dia tidak di dalam kondisi apapun menyerahkan kepemilikannya terhadap atribut-atribut tersebut. Artinya apa? Seperti otoritasnya, kuasanya, segala sesuatu dia tinggalkan. Dalam artian, seperti halnya, salah satu contohnya ketika dia disalib. Siapa manusia yang bisa menyalib Allah? Kalau kita berpikir saja,
Adakah manusia bisa memegang Allah? Taruh dia di kayu salib, paku dia. Mampukah manusia menahan Allah? Sementara Allah adalah Allah yang maha kuasa. Bisa tidak? Akan pernah bisa. Tapi Tuhan merelakan. Dia adalah Allah yang harusnya tidak bisa disentuh, yang harusnya tidak bisa disakiti. Dia relakan. Dia lepaskan itu. Tapi bukan berarti dia kehilangan itu. Kalau dia mau gunakan, dia bisa gunakan. Tapi dia tidak mau gunakan. Harusnya paku itu tidak bisa menembus dia. Ya kan? Karena dia adalah Allah. Tapi dia tidak gunakan atributnya itu. Dia tinggalkan. Tapi bukan dia hilang, bukan. Dia masih miliki. Kalau dia mau gunakan bisa. Tapi dia tidak gunakan. Itu yang dimaksudkan. Jadi ketika Allah mengosongkan dirinya, ini adalah hal-hal yang Allah lakukan. Oke. Sedikit lagi, 2 halaman lagi di sini. Pertumbuhan dan konstitusi kemanusiaannya seperti layaknya manusia lain, Yesus harus melewati proses kelahiran dan pertumbuhan fisik. Tubuhnya berisikan daging, darah, dan tulang-tulang manusia asli. Makanya ketika dia dipaku itu rasanya ya sama seperti kalau kamu dipaku. Siapa yang sini pernah kena paku? Saya dulu punya teman kena paku di tumitnya ya. Dia teriak-teriak bukan main rasanya itu. Sakitnya bukan main. Nggak tahu apakah kita pernah kena sama, sakit yang sama ya. Tuhan Yesus juga rasakan. Karena dia memang ada daging, darah, dan tulangnya. Tubuhnya tunduk kepada kelemahan-kelemahan tubuh yang alami seperti lapar, haus, kelelahan. Bahkan dia dicobai dalam segala hal sama seperti kita namun tidak berbuat dosa. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang kita bisa lihat dari tubuh Tuhan Yesus sebagai seorang manusia. Dalam Katekismus Besar Westminster pertanyaan 47, bagaimanakah Kristus merendahkan dirinya di dalam pengandungan dan kelahirannya? Kristus merendahkan dirinya di dalam pengandungan dan kelahirannya. Di dalam itu yang merupakan putra Allah dari sejak kekekalan di pangkuan Allah Bapa, diperkenankan pada penggenapan waktunya untuk menjadi putra atau anak manusia, dibentuk dari perempuan yang rendah tingkatannya dan dilahirkan darinya, dengan keadaan-keadaan yang berbeda-beda dari yang lebih dari sekedar kerendahan diri. Artinya dia menjadi manusia. Itu intinya. Nama-namanya sebagai manusia. Tadi ada nama-namanya sebagai Allah, ini juga ada nama-namanya sebagai manusia. Yesus Kristus disebut sebagai putra atau anak manusia dan dikenal sebagai manusia Kristus Yesus. Ringkasannya, Yesus Kristus adalah Allah manusia. Dia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Kristus adalah seorang pribadi dan kodratnya adalah tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa pembagian, tanpa pemisahan. Ini adalah tertulis dalam Dewan Kalsedon tahun 451 Masehi. Oke, jadi ini adalah Allah. Dia adalah Allah 100% dan 100% manusia. Itulah Tuhan Yesus. Oke, saya harap kita bisa mengerti dengan lebih jelas mengenai doktrin ini. Bahwa Tuhan Yesus adalah benar 100% Allah dan benar 100% manusia. Karena dalam dunia ini ada beberapa kesesatan yang menentang hal ini. Ada yang berbicara tentang dia 100% Allah tapi dia 0% manusia. Jadi ketika dia datang ke dalam dunia, dia itu 100% Allah tapi 0% manusia. Ada yang bilang bahwa dia 0% Allah tapi 100% manusia. Tapi ada juga yang berkatakan dia 50-50, 50% Allah, 50% manusia. Yang benar adalah dia 100% Allah dan 100% manusia. Oke, ada pertanyaan? Tak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, disingkapkan kepada kami segala hal yang kami butuhkan untuk kami tahu mengenai Engkau. Dan di malam hari ini kami bersyukur untuk kami bisa melihat tentang Tuhan kami Yesus Kristus sebagai 100% Allah dan sebagai 100% manusia. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengajarkan kami akan hal ini. Dan Tuhan tolong kami untuk bisa mengerti dan bisa percaya dengan ajaran kebenaran firman-Mu ini. Dan lebih lagi menjaga diri kami Tuhan dari segala ajaran yang tidak benar yang ada di luar sana, bahkan mengenai Tuhan kami Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan,
agar iman kami kepada Tuhan Yesus adalah iman yang benar, sesuai dengan firman-Mu, dan bukan iman yang sia-sia, bahkan iman yang bisa mengundang murka-Mu. Tuhan Bapa Surgawi, inilah kami Tuhan yang memohon kemurahan-Mu. Ampuni kami segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Layakkan kami ke hadapan-Mu untuk selalu mendapatkan kemurahan. Dan di malam hari ini Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, sertai kami ke rumah dengan selamat, dan berikan kami semua kiranya istirahat yang baik di malam hari ini, dan hari yang baru yang penuh dengan sukacita dalam Tuhan esok hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, demikian kelas kita di malam hari ini. Selamat malam bagi kita yang ada di gereja maupun kita yang ada di Zoom. Tuhan memberkati.